tank ya, kita jaga di nilai tertentu. Kemudian kita jaga juga air misalnya di aerator nilainya, levelnya kita jaga gitu ya. Semua dijaga agar sistem ketika dioperasikan tidak terlalu berguncang. Pengennya kita itu ketika kita mengendalikan, pengennya tidak bergoncang, walaupun berkurang sedikit gitu ya. Jadi selalu balance, terutama balance-nya itu balance massa dan ada balance nanti yang kalau sistem seperti itu biasanya balance massa ya. Kemudian nanti pas nanti yang setengah semester kedua itu kita lebih pada bagaimana menjaga balance energinya. Jadi kemarin itu menjaga bagaimana balance massanya. Kalau air masuk ke steam drum, kemudian dipanaskan di water wall gitu ya, untuk dijadikan uap. Jadi yang pemanasnya bukan di steam drum ya. Yang kemarin di UTS itu masih banyak yang jawab steam drumnya dipanaskan. Kalau untuk boiler besar, steam drum itu nggak dipanaskan. Berbeda kalau di boiler kita, di lab kita mungkin masih airnya itu langsung dimasukkan di situ. Kalau di boiler yang besar, di 100 mega ke atas, yang besar-besar itu steam drum sendiri diletakkan di lantai atas gitu ya, untuk menampung air panas dan uap. Kemudian yang untuk memasaknya itu orang sistemnya pakai water wall. Jadi dinding-dinding itu ada pipa-pipa water wall gitu ya. Yang kemarin masih banyak yang salah. Pipa-pipa water wall untuk sistem turbin untuk sistem uap ya. RTU terutama. Jadi dimasaknya di dinding-dinding itu airnya menguap. Nah, uapnya masuk ke steam drum. Airnya turun ke water wall gitu ya. Jadi muter di water wall dan steam drum. Itu kita jaga itu agar air di steam drum tetap pada nilai normalnya. Kemudian kalau kita sedang memanaskan ya kita buat agar air uap makin banyak diproduksi dengan ciri tekanannya berubah dan temperatur berubah gitu ya. Tapi yang kita jaga adalah level di air di steam drumnya. Makin banyak air yang kita uap. Biasanya kalau pemanasan pertama, pemanasan dari air dingin ke kita panaskan, air akan memuai semakin banyak itu kita jaga levelnya, terutama ketika kita di steam drum. Kemudian kalau kemarin juga kita sudah bahas di POP-nya agar plan itu balance gitu ya. Kita jaga misalnya level air di aerator, di head-tanknya di aerator. Kita jaga seperti itu. Kemudian selanjutnya yang setengah semester kedua sebetulnya saya ingin kita fokuskan bagaimana kita balance energinya ketika sistem sudah mulai kita panaskan, ada energi masuk, ada energi yang kita pakai untuk membuat air berubah menjadi uap gitu ya. Untuk di boiler air berubah menjadi uap. Nanti energinya agar balance seperti apa, kita jaga agar energi balance terjadi. Jadi ketika kita masak air, berarti kita ingat lagi bahwa ketika kita masak air di boiler untuk menjadi uap, maka energi yang kita masukkan itu
ada dua hal yang kita harus perhatikan, yaitu seberapa banyak bahan bakar yang kita bakar dan seberapa banyak udara yang harus kita masukkan. Biasanya penjagaan di energi inputnya itu adalah agar pembakaran itu sempurna ya. Mudah-mudahan masih ingat, pembakaran sempurna itu adalah ketika bahan bakar dan udara bercampur menjadi CO2 gitu ya, menjadi CO2 yang seluruhnya. Bahan bakarnya terutama yang utama kan karbon ya, C ya, C tambah O2 menjadi CO2, terbakar sempurna. Biasanya ketika kita bermain di energi seperti itu, agar sempurna gimana? Biasanya kita memberikan oksigen atau udara lebih banyak dari nilai yang biasanya kita nyebutnya kayak oksigen istilahnya ya. Jadi oksigen, kayak oksigen. Jadi jangan sampai kekurangan oksigen. Kita jaga. Biasanya salah satu indikator untuk balance energi di situ adalah agar oksigennya lebih banyak. Misalnya ketika pembakaran sempurna yang harusnya nilainya sekian gitu, dilebihkan sedikit, biasanya sekitar 4% sampai mungkin sampai 4-5% gitu ya. Dijaga udara harus lebih banyak masuk daripada yang dibutuhkan. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti malah menjadi panasnya menjadi apa ya istilahnya, kalau udara terlalu banyak nanti malah dipakai untuk mengubah udara itu menjadi apa, udara yang dipanaskan harus lebih banyak, harus kita hangatkan lebih banyak. Nah, itu akan menyebabkan energinya sistem tidak efisien. Kadang-kadang kalau udaranya terlalu banyak, kita malah manaskan udara terlalu banyak. Jadi kita jaga misalnya di nilai tertentu, biasanya sekitar 4% gitu ya biasanya. Nah, kita di situ ada alat indikator bahwa udara yang ada di oksigen yang ada di dalam ruang bakarnya itu ada lebihnya. Biasanya dijaga sekitar 4% lebih banyak dari yang diperlukan. Nah, itu ketika kita berbicara tentang pembakaran. Dan ketika kita memanaskan air tadi, uapnya kita membuat uapnya kita jaga di situ. Nah, secara sistem kita punya, ketika kita berbicara power plant, kita punya namanya mesin uap ya, boiler sebagai mesin penghasil uap gitu ya. Kemudian yang kedua kita punya turbin untuk mesin putar ya. Kita punya turbin sebagai mesin putar untuk menghasilkan energi mekanik. Kemudian yang ketiga kita punya generator untuk generator sebagai penghasil energi listrik. Jadi kita punya tiga komponen utama, yaitu boiler sebagai mesin penghasil uap, kemudian turbin sebagai penghasil energi mekanik, dan generator sebagai penghasil energi listrik gitu ya. Tiga komponen utama. Kemudian agar sistem kira-kira seperti itu. Kemudian biasanya orang kalau di rangkaian generatornya nggak dilihat itu biasanya kan ya. Yang dilihat adalah hanya turbin dan boiler gitu ya. Karena kita di rangkaian hanya menghasilkan putaran gitu. Itu sistem rangkaian. Kemudian putarannya baru diubah jadi generator, menjadi power plant. Makanya biasanya kita dari dua
komponen utama itu yang kita lihat di plan-nya sendiri. Yang kita lihat itu adalah turbin kita gandeng menjadi dan generator jadi satu. Biasanya orang nyebut turbin generator gitu. Turbin generator kemudian di boiler. Nah, ketika kita mengendalikan energinya, ketika sudah kita mengendalikan energi itu energi yang dihasilkan oleh PLTU kita biasanya kelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pengendalian boiler dan pengendalian turbin generator ya, kita menyebutnya turbin generator jadi satu lah gitu. Generatornya biasanya melekat pada turbin, tapi boiler berbeda. Makanya orang setelah kita bisa menjaga subsistem tersebut, kemudian kita menjaga komponen utama. Dua komponen utama agar energi kita bisa balance, yaitu bagaimana menghasilkan uap dan bagaimana agar energi uap itu bisa kita salurkan menjadi listrik. Kita salurkan menjadi listrik ya, dengan turbin generator. Ketika kita ingin mengendalikan pembangkit seperti itu, kita punya dua komponen utama tadi, yaitu boiler dan turbin generator. Itu dua komponen yang ciri-cirinya sangat berbeda ya, atau pengendaliannya sangat berbeda. Jadi output dari boiler adalah sebagai input dari turbin. Maka orang memilah menjadi dua komponen yang harus kita kendalikan, pengendali turbin dan pengendali generator, kendali boiler. Bagaimana kita mengendalikan boiler dan bagaimana kita mengendalikan turbin. Akhirnya kita ketika kita mau menghasilkan energi yang balance, yang agar sistemnya tidak unstabil gitu ya, agar sistemnya stabil, balance, kita harus mengendalikan dua itu. Kalau di boiler adalah ada energi masuk dan energi keluar. Energi masuknya berupa bahan bakar, energi keluarnya berupa uap ya, uap bertekanan tinggi. Energi masuk dan energi keluar itu kita jaga, kita buat agar dia selalu seimbang. Jadi kalau energi keluarnya sedikit, agar sistemnya tetap stabil, maka energi masuknya kita kurangi gitu ya. Kalau energi yang keluar uapnya keluar banyak, maka agar sistem tetap stabil pada siklusnya, siklus Rankine, itu tekanan. Siklusnya kita harus ingat terus siklusnya, siklus Rankine. Jadi agar siklus Rankine itu di tekanan dan siklus Rankine itu memperhatikan agar entalpinya tertentu, memperhatikan tekanan dan temperatur ya. Ingat, jadi siklus Rankine itu memperhatikan tekanan dan temperatur sistem. Jadi agar tekanan dan temperatur sistem itu relatif stabil, maka kita ketika uapnya kita ambil banyak, maka di steam drum akan mulai turun tekanan ya, turun tekanan. Kalau kita tidak masukkan energi lebih banyak. Energi lebih banyak artinya bahan bakar harus kita tambahkan gitu ya. Jadi kita menjaga di boiler itu adalah menjaga, saya kurang nyaman kalau nggak memperlihatkan diri. Oke, ini saya pakai kaos, jadi tadinya saya nggak nyaman. Jadi kita jaga agar tekanan, biasanya kalau untuk di boiler kita jaga agar tekanannya konstan, relatif konstan dalam tanda kutip, relatif konstan.
dan temperatur ya juga relatif konstan. Biasanya yang dijaga di terakhir untuk penjagaan energinya itu adalah tekanan relatif konstan. Karena temperatur mengikuti biasanya. Temperatur mengikuti, kalau tekanannya naik, temperatur akan ikut naik. Gitu ya. Jadi tekanan dijaga relatif konstan. Kalau tekanan kurang, maka kita harus tambahkan bahan bakar dan udara untuk agar pembakaran lebih banyak ya, sehingga uap air yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Nah itu menjaga di boiler. Di terakhir itu adalah menjaga agar tekanan relatif konstan. Yang otomatis biasanya adalah menjaga level air ya. Kita sudah lewat gitu ya. Kita sudah lewat. Jadi ketika kita menjaga energinya, biasanya yang diperhatikan adalah tekanannya. Tekanan relatif konstan bagaimana? Kalau tekanan turun artinya sebetulnya bahan bakar kurang gitu kira-kira. Bahan bakar kurang. Jadi kita bisa menjaga bahan bakar kurang, berarti kita harus tambahkan bahan bakar yang masuk. Dan udara tentu saja ya. Di udara yang tadi pembakaran itu kan kita harus menjaga juga agar udaranya lebih banyak. Kaya udara. Kayanya itu tidak terlalu banyak, tapi sekitar 4% itu kita jaga. Jadi kalau ketika bahan bakar kita masukkan, kita harus menjaga agar udaranya juga kita naikkan. Ya, jadi kita bisa membuat agar bagaimana agar udara tetap kita naikkan. Biasanya kita ada loop yang untuk menjaga udara, yaitu indikator bahan udara yang kaya gitu ya, kaya 4% tadi. Jadi kita ada alat yang bisa mengukur, sensor yang mengukur banyaknya oksigen di ruang bakar ya. Oksigen bisa di ruang bakar. Itu untuk menjaga. Jadi yang kita atur lebih banyak kepada bahan bakarnya. Udaranya akan mengikuti secara otomatis kira-kira gitu. Sehingga di boiler kita kalau indikator bahwa uapnya kurang itu adalah tekanan turun. Maka kita perintahkan kontrol kita untuk menaikkan bahan bakar kalau untuk otomatis. Menaikkan bahan bakar. Bagaimana udaranya? Udaranya secara otomatis diukur oleh alat ukur banyaknya udara di ruang bakar, kemudian mengontrol fan. Biasanya orang fan apa? Fan post draft ya, FD fan, mengatur FD fan agar kalau kita pakai penaturnya pakai istilahnya apa ya, kalau pakai damper gitu ya, dampernya kita buka gitu ya. Kalau ngaturnya pakai langsung di motornya, mungkin speednya kita atur gitu ya. Itu untuk udaranya. Jadi kita atur itu agar bahan bakar lebih banyak dibakar, sehingga tekanan karena bahan bakarnya lebih banyak dibakar, maka uapnya lebih banyak diproduksi ya, sehingga tekanan naik lagi. Jadi kira-kira seperti itu untuk penjagaan boiler. Yang terakhir adalah menjaga agar tekanan relatif konstan. Itu yang kemudian untuk seperti itu. Jadi kita permintaan outputnya itu istilahnya ya. Permintaan output, bahwa ketika output boiler itu lebih banyak dibutuhkan oleh turbin, maka kita atur bahan bakar dan udaranya. Kemudian bagaimana di turbin? Cerita di turbin. Kalau di turbin biasanya nanti jadi
tadi di boiler, ceritanya gitu ya. Boiler melayani turbin, istilahnya itu. Itu adalah boiler polo turbin, gitu ya. Istilahnya boiler polo yang tadi. Kenapa? Karena yang dilihat adalah tekanan itu turun dan naik itu karena permintaan turbin. Tekanan di boiler di main pipe-nya boiler itu adalah permintaan turbin. Biasanya orang main valve-nya diukur di sekitar main valve-nya ya, di turbin. Jadi kalau di turbin bagaimana? Turbin akan output pertama biasanya yang dijaga adalah agar RPM-nya tetap ya. Orang nyebutnya kalau di turbin karena kita ingin energi mekanik, RPM turbin itu dijaga tetap. Untuk apa? Untuk melayani bahwa listrik itu punya dua standar. Paling enggak dua ya, yaitu frekuensi tetap dan satu lagi apa? Dan tegangan tetap. Dua standar utama di listrik adalah frekuensi tetap dan tegangan tetap. Tetapnya dalam tanda petik ya. Jadi punya range yang dianggap tetap. Misalnya kalau di Jawa Bali itu frekuensi normal itu adalah di 50 Hz gitu, atau di Indonesia 50 Hz. Kemudian boleh turun misalnya 0,2 Hz, boleh naik 0,2 Hz gitu ya. Itu dianggap tetap. Ada yang kalau di pembangkit kecil mungkin boleh turun 0,5 Hz, boleh naik 0,5 Hz. Kalau di sistem kecil, di remote ada yang kalau kadang-kadang kalau dalam keadaan emergency maka turunnya bisa lebih banyak. Misalnya di di daerah tambang gitu ya, bolehlah sampai 48,5 gitu, atau malah 49 gitu. Turun 1 Hz, naik 1 Hz itu masih dianggap normal misalnya gitu. Karena sistemnya karena load-nya itu relatif mampulah gitu ya. Misalnya load-nya itu load yang banyak itu load motor gitu ya. Motor itu turun 1 Hz, naik 1 Hz nggak apa-apa gitu ya, nggak rusak. Kenapa sih kita harus jaga ya? Salah satunya agar beban dari listrik, dari pembangkit beban-beban yang di rumah-rumah kita itu nggak rusak ya, maka harus dijaga dinilai itu. Nah itu kita jaga di turbinnya agar putaran tetap, karena frekuensi itu sebanding dengan putaran turbin generator ya, turbin generator. Nah, kita jaga, penjaganya namanya governor. Jadi kita jaga menggunakan governor. Bagaimana menjaganya? Kalau menjaganya agar putaran dan agar putaran atau frekuensinya itu tetap menggunakan governor, yaitu kita gunakan kalau gayanya besar, gaya yang dihasilkan itu besar, atau loadnya besar, jadi bebannya besar, atau mobil kita dinaiki orang banyak, kalau mobil kita dinaiki orang banyak, maka dia akan lebih berat ya. Karena lebih berat, karena orangnya banyak, lebih berat, maka kecepatannya akan turun gitu ya. Pada gaya yang sama kecepatannya akan turun. Kalau kita injakan gasnya sama, maka kecepatannya turun. Maka kita harus injak lebih gede gitu ya. Itu perumpamaan di mobil. Di listrik sama saja semua. Jadi ketika beban banyak, maka akan turun kecepatannya. Maka kita jaga. Gimana cara menjaganya? Kalau di mobil kita, gasnya kita injak lebih ke dalam gitu ya. Kalau di motor kita gasnya lebih dalam. Jadi kira-kira itu.
Kalau di PLTU gimana? Ya sama saja. Kita buka valve-nya, orang nyebutnya throttle valve. Governor itu menjaga agar ketika energi listriknya loadnya besar, maka throttle valve dia akan membuka lebih besar. Akibatnya apa? Akibatnya tekanan di boiler tadi akan turun karena throttle-nya dibuka lebih besar. Jadi di turbin governor akan menjaga frekuensinya agar nilainya tetap di nilai 50 Hz tadi. Turun sedikit nggak apa-apa, turun dan naik sedikit masih baik. Nah itu dengan cara apa? Governor menjaga mengendalikan throttle valve. Kalau di PLTU orang nyebutnya throttle valve. Ada main valve, ada throttle valve. Main valve itu hanya untuk membuka dan menutup dalam kondisi emergency dan boleh dipakai gitu ya. Kalau emergency ditutup, kalau dimatikan ditutup. Kalau dipakai dibuka penuh. Yang menjaga frekuensinya dikendalikan oleh throttle valve. Kalau di PLTA biasanya orang nyebutnya caseband, menjaga menggunakan caseband itu agar putaran tetap. Kenapa putaran berubah? Karena beban berubah-ubah. Kalau beban naik, maka frekuensi putaran akan turun. Agar putaran tetap, maka energi inputnya dinaikkan. Kira-kira gitu ya. Energi inputnya kita naikkan. Kalau putaran naik, artinya beban berkurang, maka kita tutup throttle valve-nya. Nah, itu kita pengendaliannya itu adalah menggunakan governing system istilahnya. Kemudian yang kedua biasanya pengendalian di turbin generator itu pengendalian tegangan. Kalau pengendalian tegangan agak berbeda, tidak berhubungan dengan mekanik, tidak berhubungan langsung dengan yang tadi putaran ya. Pengendalian tegangan itu pakai exciter gitu ya, mengendalikan arus eksitasinya. Arus eksitasi dari arus eksitasi. Mudah-mudahan sudah belajar tentang pengendalian tegangan. Hanya setahun ini kayaknya nggak sempat belajar pengendalian generator ya. Sempat nggak belajar di lab? Jadi fenomenanya belum enggak ya terlalu nangkep. Mudah-mudahan bisa membayangkan. Sayang ya oke, nggak apa-apa. Jadi kita mengendalikan sebetulnya mengendalikan arus eksitasi itu adalah mengendalikan banyak kuat magnetiknya dari kuat medan magnetiknya. Jadi kita kendalikan. Makin kalau tegangan turun, medan magnetnya kita keluarkan. Akibatnya juga ketika kita mengendalikan medan magnet, mengendalikan generator, kalau tegangan turun kita naikkan tegangannya menggunakan exciter namanya. Orang nyebutnya pengendalinya AVR, automatic voltage regulator. Itu kira-kira seperti itu. Ketika tegangan turun biasanya kita naikkan. Akibatnya biasanya juga putaran akan sedikit turun ketika tegangan kita naikkan. Sedikit turun. Maka kita harus jadi dua pengendali di turbin generator itu. Pengendali exciter pakai AVR dan pengendali frekuensi pakai governor. Yang berhubungan pertama kita kendalikan tegangannya pakai exciter. Kalau tegangan turun dia akan
kalau kita naik tegangan turun, kemudian kita naikkan exciternya agar tegangannya naik lagi, maka putaran juga akan berakibat putaran akan sedikit turun. Putaran sedikit turun akan dikendalikan oleh governor untuk membuka valve gitu ya. Membuka valve. Agar uap lebih banyak masuk ke turbin sehingga putaran naik lagi. Kemudian akibatnya karena valve-nya dibuka, maka pada boiler tekanan akan turun gitu ya. Tekanan akan turun dirasakan oleh boiler, kemudian memerintahkan kendali kita memerintahkan agar bahan bakar kita naikkan. Jadi secara urutan kira-kira seperti itu. Kita bisa membayangkan sehingga bahan bakar kita dinaikkan. Secara otomatis karena kita ngomong di pengendalian otomatis. Kalau manual ya kita buka ya, kita naikkan bahan bakarnya. Pengendalian manual oleh operator. Bahan bakar kita buka. Kalau tegangan naik gimana? Ya, kita kurangi exciter gitu ya. Putaran akan naik. Karena putaran naik lebih dari 3000 rpm misalnya, maka kita tutup valve-nya agar putaran turun ya. Putaran turun menyebabkan tekanan naik di boiler. Maka kita kurangi bahan bakar, kira-kira gitu. Jadi urutannya kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kebayang bagaimana kita mengendalikan energi di pembangkit ya. Kalau yang di subsistemnya seperti di HE, LP heater dan seterusnya itu sudah terkendali sendiri ya. Di subsistem dikendalikan sendiri. Jadi banyak kok yang kita harus kendalikan. Tapi kita sekarang fokus bagaimana mengendalikan energinya. Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang kita mengendalikannya itu tadi istilahnya kalau dari urutan paling atas dari turbin generatornya tadi turun turbin generator turun ke turbin energinya itu ya yang kita kendalikan turbin karena ada throttle valve yang berubah-ubah kita kendalikan boilernya bahan bakarnya ya bahan bakar di boiler itu orang nyebutnya boiler follow. Boiler follow. Jadi boiler mengikuti kemauannya turbin generator. Kadang-kadang dibalik. Kalau dibalik sistemnya, sekarang turbin follow. Gitu. Gimana turbin follow? Jadi boiler yang mengendalikan. Jadi kalau tekanan naik, biasanya untuk boiler follow itu sistemnya masuk power plant kita masuk ke sistem besar ya. Boiler follow itu lebih banyak kalau ke sistem besar. Karena kalau di steam power plant biasanya untuk sistem besar memang. Atau untuk jaringan Jawa Bali misalnya gitu ya. Jaringan besar gitu ya. Kalau jaringannya misalnya untuk di tambang yang kecil mungkin kita jarang tuh boiler follow. Kenapa? Karena bebannya nggak sistemnya itu tidak memungkinkan untuk kita masukkan energi sebanyak-banyaknya. Tapi biasanya untuk sistem yang besar, misalnya Jawa Bali, sistem Kalimantan, sistem Sumatera itu kita bisa main boiler follow. Gimana caranya boiler follow? Boiler follow itu adalah boiler yang mengendalikan turbin, turbin yang mengikuti kemauan boiler. Jadi kalau bahan bakar kita ingin menaikkan daya yang kita pasok ke sistem gitu ya istilahnya ya. Kita ingin menaikkan daya yang ingin kita pasok ke sistem pakai teknik boiler follow. Jadi kita naikkan saja bahan bakar
naikkan saja bahan bakar dengan udara tentunya ya. Udaranya ngikuti. Bahan bakar kita naikkan, udaranya ngikuti yang tadi ya. Dengan menggunakan excess air ya, atau excess udara. Excess udaranya 4%. Jadi kalau kita masukkan bahan bakar lebih tinggi, otomatis FDP-nya akan putar lebih besar atau dampernya akan dibuka lebih besar misalnya gitu ya. Kita masukkan bahan bakar lebih banyak, biasanya dimasukkan lebih banyak, maka uap yang diproduksi lebih banyak, tekanan di, di piping utama, main pipe-nya menjadi naik. Karena naik, maka turbin akan membuka valve-nya agar tekanan konstan. Turbin akan buka valve, putaran akan lebih tinggi harusnya, karena sudah sinkron ke sistem, putaran tetap, tapi yang dihasilkan adalah daya yang ke sistem menjadi lebih besar. Kenapa? Karena putaran tetap mengikuti frekuensi sistem. Ya. Sehingga daya yang dipasok ke sistem lebih besar itu boiler follow. Jadi ketika kita masukkan bahan bakar lebih banyak, karena putaran turbin itu oleh gubernur dijaga konstan, maka harus oleh throttle valve dia membuka lebih besar karena sistemnya nyambung ke sistem jaringan listrik, frekuensi tidak naik, putaran tidak naik banyak ya, tapi diubah karena putaran tidak naik, energi yang dihasilkan itu menjadikan daya yang dipasok ke sistem menjadi lebih besar. Jadi kita menaikkan daya itu dengan, kalau teknik boiler follow adalah dengan menaikkan, menambah bahan bakar. Biasanya dibatasi kalau untuk sekarang ya, untuk turbin uap di subcritical itu biasanya misalnya dibatasi, naiknya tidak boleh terlalu banyak. Kita kan nggak bisa memberikan bahan bakar banyak gitu ya. Kemudian tekanan tiba-tiba naik gitu, nggak bisa. Yang harus kita ingat ketika kita menaikkan bahan bakar itu ada pembatasnya. Jadi kita naikkan itu sedikit-sedikit. Biasanya misalnya 5 mega per menit misalnya, atau 10 mega per menit. Itu istilahnya rem rate. Rem rate daya itu naiknya sedikit-sedikit. Jadi tidak bisa langsung banyak kita masukkan bahan bakar. Kenapa? Nanti pembakarannya jadi nggak sempurna juga. Jadi kita menaikkan, tapi menaikkan daya itu adalah memasukkan bahan bakar lebih banyak ke boiler. Maka turbin mengikuti kenapa? Karena tekanan harus dijaga konstan. Kalau tekanan naik, turbin akan membuka throttle valve lebih besar. Throttle valve dibuka lebih besar, harusnya kalau dia sistemnya standalone, putaran akan lebih tinggi kalau bebannya tetap ya. Karena pada di sistem yang besar kita seperti memasok daya. Jadi tidak yang harusnya berupa tambah putaran hanya menjadi bertambah daya masuk ke sistem. Itulah boiler follow. Kita akhirnya kalau ada turbin follow, ada boiler follow. Yang terakhir biasanya full koordinasi gitu ya. Full koordinasi itu sistemnya ya sudah secara sistemik kita harus atur, mau dayanya lebih besar, kita otomatis kita pengen menaikkan daya lebih besar, kita secara otomatis dua-duanya saling menjaga. Ada 3 teknik. Tadi ada turbin follow, ada boiler follow, ada koordinasi gitu ya.
Yang keempat adalah full manual. Kalau full manual kita mengatur turbin generator dan mengatur boiler sendiri-sendiri. Kalau secara otomatis pengaturan boiler dan turbin generator secara bersama-sama. Oke, itu yang ringkasan dari catatan saya yang kuliah ke-13 yang kemarin. Mudah-mudahan ceritanya saya nggak buka. Itu saya pengen cerita itu, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti ketika baca menjadi lebih baik, mudah-mudahan ya. Dan ketika Anda baca lagi bisa menjadi lebih baik. Kalau Anda pengen bukunya, kayaknya kalau nggak salah, ya saya lupa yang orang India, ada yang sudah nyari belum? Ada yang sudah punya? Yang power plant instrumentation and control bukan Pak? Boleh. Yang India siapa lupa? Masih ingat ya? Bahasa. Yang India saya tidak ingat Pak. Tapi tadi bukunya David Lindsley. Bolehlah yang itu. Saya lebih sarankan yang dari India, lupa saya. Nanti coba saya cari ya. Cuman karena besar nggak bisa nanti Anda cari, mungkin mudah-mudahan bisa Anda cari. Nanti saya kirim judulnya lah ya. Nanti tolong dicari. Ada bagus buku orang India. Dia ini cerita tentang penulisnya, kalau nggak salah dia pengalaman hampir 50 tahun katanya di pembangkit. Jadi dia nulis buku setelah seperti Anda misalnya nanti sebagai power plant engineer gitu ya. Pengen setelah ini misalnya masih berarti power plant engineer PLTU gitu ya. Dia dari awal sampai terakhir dia konsisten di power plant. Kemudian ilmunya itu setelah 50 tahun itu berapa? Mungkin berarti umur 70 dia nulis. Setelah 50 tahun atau 40 tahun gitu, punya pengalaman sangat banyak, dia nulis buku tentang bagaimana menjalankan PLTU, Power Plant Operation kalau nggak salah. Thermal Power Plant Operation, bukunya namanya. Nanti tolong dicari kalau bisa. Orang India. Mohon izin Pak, tadi kalau dari India ada penulisnya itu Suapan Basu and Ajay Kumar. Iya betul yang itu. Itu judulnya. Iya sudah. Yang itu. Nanti mudah-mudahan pada. Nah itu dia cerita apa di 40 tahun ya kalau nggak salah. Itu dia nulis buku tentang itu ada power plant operation ya. Suapan Basu. Saya sudah agak lupa. Itu bagus menurut saya untuk memahami bagaimana operation dan maintenance atau operation apa itu lupa. Iya, makasih Tasya. Suapan Basu menulis 2 buku dia. Menurut saya bagus sekali. Karena lebih senior ya. Jadi kita tahu bagaimana. Kemudian kalau di yang satu lagi yang saya tahu, tapi bukan menulis buku yang sama dengan Suapan Basu gitu, ya dari operator gitu, itu akhirnya membuat simulator. Dan saya sempat belajar untuk menjalankan simulator itu orang Amerika. Itunya SimGenic. Program itu simulatornya. SimGenic mungkin Anda bisa cari SimGenic gitu. Salah satu ya simulatornya tapi itu dijual mahal. Satu
lima lisensi itu 1,5 miliar ya. Jadi satu lisensi 300 juta gitu, dijual mahal. Ya pengalaman juga 40 tahun lebih. Saya sempat ketemu dan sempat belajar sama dia tentang bagaimana mengoperasikan power plant, tapi pakai simulator. Nah, di yang tadi mungkin cerita di SIMGENIX itu ada yang mode gratisnya itu dia mungkin kalau mau cari simulatornya yang gratis itu PLTN, tapi malah ya bagaimana mengoperasikan PLTN gratis untuk memahami bagaimana cara kerja mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau mau cari SIMGENIX itu punya mode gratis sederhana, bukan sistem yang kompleks. Yang dia sederhanakan untuk belajar dasar lah. Kalau mau cari, kalau saya sempat belajar untuk PLTU. Itu tadi ada untuk mengendalikan sistem, ada boiler follow, ada turbine follow, ada koordinasi kalau dipelajari lebih lanjut kita ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang yang topik yang lain itu ini koordinasi. Topik yang lain, nah yang ke-14 saya pengen cerita. Jadi kalau sistem kita jalankan, kalau semuanya berjalan normal, baik-baik saja gitu ya. Tapi ingat, sistem besar, kalau meledak, gitu ya, mega gitu ya, mega. Kalau kita kesetrum aja, sudah meninggal gitu ya. Sistem besar. Itu kita bayangkan, kita itu mengelola energi besar. Satuannya megawatt gitu ya. Megawatt itu kalau 300 megawatt itu kalau kereta api itu mungkin paling 5 mega berapa gitu. Kalau 300 mega itu berarti berapa puluh kereta itu ya. Jadi operatornya mengoperasikannya bisa sangat hati-hati. Biasanya kita juga di orang instrumen dan kendali terutama itu selain mengendalikan regulasi tadi, kemudian mengendalikan sesuai keinginan. Kalau regulasi itu biasanya menjaga nilainya tetap di nilai tertentu. Kayak tadi frekuensi diregulasi gitu ya. Diregulasi tegangan, diregulasi tekanan, diregulasi temperatur, diregulasi agar nilainya tetap. Kemudian biasanya selain mengendalikan regulasi, itu kalau kita mengendalikan naik daya, turun daya, itu orang menyebutnya sebagai servo system. Ada regulasi kendali regulasi, ada kendali servo gitu ya. Ada dua bentuknya. Jadi kalau kita pengen bisa ngubah-ngubah, itu biasanya orang bagaimana servo sistemnya, servo mekanismenya gitu ya, atau kendali servo. Kemudian yang komponen ketiga biasanya di kendali ketiga dan keempat itu adalah komponen interlock system. Sequence dan interlock system kemudian. Jadi bagaimana kita agar urutan sequence agar urutan bekerjanya itu aman. Sistem itu
bekerja dengan urutan yang aman. Orang nyebutnya SOP-nya gitu ya. Mungkin kalau manual orang mengoperasikan pakai SOP-nya. Jadi bagaimana kita harus melangkah satu demi satu sehingga sistem kita itu bekerja aman. Kita nggak bisa menghasilkan uap sebelum kita membakar bahan bakar, misalnya gitu ya. Ketika mau membakar bahan bakar itu kan ada urutannya. Apa saja yang harus dihidupkan dulu. Ketika kita mau menjalankan pembangkit itu apa saja yang harus dijalankan dulu. Tidak asal saja kan, kita tidak langsung bisa membakar bahan bakar. Misalnya, kita ingin menghidupkan boiler. Kita biasanya harus menjalankan sistem pendinginannya dulu, misalnya gitu ya. Kita harus agar nanti sistemnya itu bekerja dengan terkendali. Maka kita harus melakukan sequencing, urutan-urutan langkah-langkah yang harus kita jalankan. Nah, orang kalau di kita itu sequence interlock yang cukup agak bagus itu di mesin diesel kita, di boiler juga harusnya. Tapi kalau di boiler kita di lab kita itu full manual. Kita harus buka apa dulu, apa dulu. Kita harus hidupkan apa dulu. Gitu. Yang paling utama biasanya selalu itu adalah sistem pendingin harus jalan dulu. Misalnya, sistem pendingin harus jalan dulu. Kalau di kita itu sistem pendinginnya itu pakai apa? Pakai saya agak ngeheng ya setelah beberapa bulan. Oke, sistem pendinginan harus jalan dulu. Jadi kita harus menyiapkan pendinginan. Kemudian biasanya contohnya ketika kita mau jalankan boiler gitu ya, kita harus fan yang mana yang harus dijalankan dulu. Biasanya FD fan kita jalankan dulu misalnya gitu. FD fan-nya jalan dulu. Jadi kita sedot dulu gitu. Biasanya kenapa harus kita sedot dulu? Di dalam ruang bakar itu kadang-kadang kan masih ada sisa-sisa bahan bakar di situ ketika dingin. Kita biasanya blowing-nya harus kita jalankan. Di-purge dulu istilahnya. Purge. Jadi, agar apa? Agar misalnya di situ ada gas metan yang mungkin tersisa ketika pembakaran kita matikan, ada gas-gas yang masuk ke situ. Kalau kita langsung nyalakan, itu bisa meleduk gitu ya. Boiler bisa meleduk. Meleduk apa? bisa. Kalau kita langsung nyalakan korek, terus di situ banyak gas metan, dus gitu ya. Jadi kita harus jalankan dulu misalnya ID fan, industrial fan-nya. Kita sedot, kita buang lah gitu ya. Misalnya kita bersihkan agar benar-benar ketika kita nyalakan korek, ignition-nya kita nyalakan, kita bakar, enggak kuat. Misalnya gitu. Jadi kita harus punya urutan-urutan yang baku ketika menjalankan. Nah itu kita bisa lakukan secara otomatis, misalnya menggunakan PLC. Ini dan ini dulu harus nyala, ini dan ini harus nyala gitu. Kita menggunakan untuk sequence interlock itu biasanya kita gunakan perangkat misalnya PLC, programmable logic controller misalnya gitu ya. Untuk agar urutan-urutan ketika kita nyalakan itu tidak, kalau terbalik dia tidak mau nyala misalnya gitu ya. Kalau ini dan ini harus jalan bareng. Kalau hanya ini yang jalan, maka sistem tidak boleh nyala, misalnya gitu ya. Sistem tidak boleh. Kalau ini belum dilakukan, maka
ini tidak boleh tidak akan bisa dilakukan. Nah, itu orang menyebutnya yang selain tadi kendali regulasi dan kendali servo adalah mengendalikan sekuen dan interlock-nya. Bagaimana kita mengendalikan sekuen dan interlock? Sekuen dan interlock dari sistem agar berjalan dengan baik. Nah, itu di pelajaran ke-14 di catatan saya, mudah-mudahan Anda sudah baca. Bagaimana itu kita harus lakukan. Saya pernah program sendiri untuk di PLDD, sekuen dan interlock. Program di lab atas sekarang juga sudah mati kayaknya, karena kita nggak pernah megang. Saya nggak pernah megang. Nah, itu kita menggunakan PLC. Nah, nanti kalau di boiler juga ada sekuen interlock-nya, turbin ada sekuen interlock-nya. Kenapa turbin juga ada itu? Biasanya kita mengurutkan pengendalian turbin itu, salah satu turbin itu biasanya yang dicek karena mesin berputar. Salah satu yang kritikal yang biasanya dicek adalah getarannya. Getarannya itu vibrasi ya. Vibrasi turbin itu nggak boleh terlalu tinggi ya. Kalau putaran rotor turbin itu bergetar terlalu tinggi, mungkin antar blade-nya itu bisa saling berbenturan gitu ya. Misalnya saling berbenturan. Jadi vibrasinya harus nilainya di bawah. Kalau terlalu tinggi berbenturan, ya rontok ya mungkin ya. Kira-kira gitu. Misalnya. Jadi kita kendalikan sekuennya seperti apa di turbin. Di boiler sekuennya seperti apa. Lalu kita nanti Anda mungkin harus pelajari bagaimana nanti setelah sekuen dan interlock juga ada satu lagi yang harus dipelajari, yaitu bagaimana mengendalikan turbin dalam keadaan sudah beroperasi, turbinnya sudah sinkron misalnya gitu ya, atau sudah masuk ke sistem, kita mengendalikan tadi. Tapi ada pengendalian ketika kita mulai dari sistemnya dingin. Kita harus memperhatikan, akan berbeda. Istilahnya cool start. Bagaimana kita men-start turbin dari keadaan dingin? Dari keadaan dingin, semuanya dingin. Kita sedang berbicara di mesin panas ya. Mesin thermal, mesin panas. Panasnya itu bisa 600 derajat gitu ya. Kalau boiler malah 1500 derajat ya. Kalau PC itu beroperasi di 1500 derajat. 1500 derajat Celcius. Itu kalau saya istilahnya, kalau seperti zaman, mungkin Anda belum, Mbah Marijan itu. Ada yang tahu Mbah Marijan? Cerita tentang Mbah Marijan. Oh, bukan generasi Anda ya. Mbah Marijan, ya, penunggu Gunung Merapi itu. Itu apa? Ketika Gunung Merapi meletus tahun berapa? 10 tahun lalu, Anda masih kecil. Itu ada gumpalan awan panas gitu, turun ke bawah itu. Jadi boiler kita itu ruang bakarnya kira-kira seperti awan panas, suhunya di sekitar 1700 sampai 1500 derajat. Kalau untuk PC boiler, kalau CFB boiler sekitar 900 sampai 1000. Kalau PC itu 1500, 1200, 1500 ya. Ya, kita harus membuat agar sistemnya itu panas. Panasnya ketika kita memanasi, ingat ya, ini tidak untuk kendali.
ketika kita memanasi, jadi orang kendali harus memikirkan bagaimana. Ketika kita memanasi boilernya, itu kan kita tidak bisa langsung masukkan bahan bakar sebanyak-banyaknya dibakar gitu ya. Nanti meledak. Tapi kita manaskan mungkin dari pelan-pelan. Gitu. Naik. Gitu. Temperatur, kita lihat temperaturnya naik. Biasanya orang menyebutnya rising temperature. Dari air, memasak air sampai air mendidih. Misalnya gitu ya. Rising temperature. Ketika air sudah mendidih, sudah menghasilkan uap, maka kita menggunakan istilah rising pressure. Gitu ya. Jadi pressure-nya yang naik. Yang dilihat bukan temperatur lagi, tapi pressure-nya. Tapi ketika kita memanaskan dari air belum menjadi uap, orang nyebutnya rising temperature, naikkan temperatur. Ketika kita memasak sudah menjadi uap, sudah menghasilkan uap, maka rising pressure. Itu pelan-pelan biasanya. Misalnya ketika untuk PLTU itu bisa 3 jam, 4 jam gitu ya. Pressure-nya itu naik, biasanya naik. Karena naik tidak bisa langsung dibebani, ketika sudah ada uap nggak langsung dibebani, ada nilai tekanan tertentu kan, kata ranking baru boleh dibebani. Misalnya boleh diambil uangnya misalnya di pressure 30 bar misalnya. Nggak boleh diambil uangnya, sebelum itu nggak boleh, itu waktunya. Nah itu bagaimana kita melakukan tata, bagaimana sistem kita ketika startup itu berjalan, semuanya berjalan dengan baik. Setelah 30 bar misalnya, uangnya boleh diambil dari energinya. Kemudian kita lakukan kalau tadi rising pressure di boiler. Halo, mudah-mudahan masih kedengaran ya, satu sudah mati. Oke, jadi boilernya naik, pressure-nya, kemudian kita baru mulai memutar turbin. Ketika tekanan sudah lebih dari 30 bar, mungkin baru kita memutar turbin. Gimana mutar turbin? Mutar turbin ya berarti kita masukkan uap ke turbin ya. Kita masukkan uap ke turbin pelan-pelan. Gitu. Putarannya mungkin dari putaran rendah. Turbin berputar, putaran rendah. Kemudian makin tinggi gitu ya. Biasanya yang harus diperhatikan ketika memutar turbin itu adalah nggak boleh langsung mutar tinggi. Kenapa? Karena biasanya sistemnya masih dingin. Jadi kita harus manaskan turbinnya dulu. Di turbin diberi uap panas, sudah superheat ya. 30 bar kan lumayan panas, mungkin sudah 300 derajat lebih gitu ya. Masukkan uap, sehingga turbin makin lama makin panas. Biasanya berapa menit gitu ya. Setengah jam. So, 15 menit. Turbin mutar pelan-pelan, memanaskan turbin. Naik. Sampai turbinnya panas. Misalnya di 140 derajat gitu ya. Turbinnya mulai panas. Boleh turbinnya lebih kencang. Kenapa dipanaskan? Salah satunya bukan hanya turbinnya yang panas. Karena komponen-komponen mekanik itu memanaskan nggak boleh kencang ya. Kalau cepat-cepat ya. Kenapa? Karena materialnya berbeda-beda. Kadang-kadang material yang berbeda itu pemuaian bahannya akan berbeda ya. Di boiler tadi juga sama. Karena pemuaian bahannya berbeda-beda. Kalau kita panaskan cepat-cepat, itu yang satu misalnya kalau di boiler misalnya itu ada pipa, kemudian ada sambungan. Ketika pemuaian cepat, itu mungkin pipanya memuai lebih cepat gitu ya. Sambungannya memuai lebih lambat.
karena lebih tebal atau apa gitu. Maka pipanya menjadi pecah ya. Karena yang di cengkeram ke sini memuai gitu. Di sini menggelembung, yang di sini belum memuai, maka bisa pecah. Jadi harus lambat. Harus lambat nih dengan nilai tertentu. Biasanya orang nyebutnya ketika kita memanaskan boiler atau memanaskan turbin itu kecepatan pemuaiannya sekian. Orang menyebutnya ada indikator yang namanya ROC, rate of change temperature gitu ya. Rate of change temperature biasanya ya itu harus diperhatikan, nggak boleh lebih dari sekian. Jadi kita harus memantau itu. Kita harus memasang indikator-indikator agar sistem startup dengan aman. ROC-nya harus sekian. Temperatur turbin harus manaskannya sekian menit. Nggak boleh langsung. Jadi tidak boleh langsung dibuka tinggi. Nah itu orang kendali juga harus memasang itu. Instrumen ya, lebih pada instrumen. Karena dia tidak mengendalikan, tapi untuk mengindikasikan. Kalau operator, kalau dikendalikan juga bisa, dipasang saja harus dikendalikan, harus ROC-nya di bawah sekian. Kita pasang secara otomatis agar ketika dinyalakan ROC-nya sekian. Rate of change ROC temperatur. Ya, kita pasang. Nah itu yang keempat, untuk agar sistem kita aman. Selain sequence dan interlock, kita juga harus mengamankan itu. Kalau nggak aman gimana? Ya kita tripkan saja. Sehingga kita yang keempat adalah mengendalikan untuk nge-tripkan sistem. Kalau sekiranya aturan itu tidak dijalankan, bagaimana? Kita harus tripkan gitu ya. Matikan sajalah gitu ya. Orang belum tahu mengoperasikan gitu. Otomatis kita melakukan pengendalian otomatis untuk men-tripkan sistem. Jadi ada pengendalian regulator, pengendalian servo, pengendalian sequence interlock, dan pengendalian trip gitu ya. Shutdown dan trip. Harus kita pasang juga pengendalian shutdown dan trip. Kenapa? Kalau kita paksa nanti berbahaya gitu ya, malah rusak sistemnya gitu ya. Maka kita harus tekan saja gitu ya. Mulai dari awal. Kalau ada sesuatu yang kita orang yang melakukan tidak begitu paham, kita harus pasang perangkat safety trap gitu ya. Pasang perangkat safety. Oke. Mudah-mudahan cerita tentang pengendalian energi yang harusnya 4 minggu saya ceritakan dalam 1 minggu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nanti dibaca ya pelan-pelan maksudnya seperti apa, guideline-nya kira-kira itu. Maaf saya 3 minggu nggak bisa masuk. Masih ya sekarang sudah sehat lagi. Oke, terima kasih. Ada komentar sampai di situ? Tadi suapan bakso tolong dicari ya. Yang lain yang belum ada, Tasya udah punya ya. Fitri punya nggak? Sempat nyari nggak? Lumayan bagus. Suapan bakso. Apa judulnya? Tasya lupa saya. Thermal power plant. Instrumentation and Control Handbook, A Guide to Thermal Power Plant. Oke. Ya, yang lain tolong cari. Mudah-mudahan dapat. Untuk cerita pengoperasian, karena orang kontrol harus tahu pengoperasiannya dulu. Kalau mau mengontrol sistem harus tahu cara mengoperasikan. Mengoperasikan itu apa sih? Mengendalikan secara manual. Harus diingat bahwa mengoperasikan itu adalah mengendalikan secara manual.
Jadi mengendalikan secara otomatis, ya orang sebutnya mengontrol gitu ya. Jadi pengendalian pengoperasian secara manual harus tahu dulu, baru kita mengendalikan secara otomatis. Makanya saya banyak cerita tentang bagaimana mengendalikan secara manualnya ya. Oke, terima kasih. Mungkin minggu depan masih ada satu kali lagi atau tidak ya. Kalau tidak, untuk kita tutup. Ya, kalau masih ada ya nanti saya cerita satu lagi. Oke, terima kasih. Biasa. Hanya 21 orang. 20 orang. Ya, nggak apa-apa lah. Terima kasih. Pamit. Mau store muka dulu? Oke, untuk sekarang nggak apa-apa. Kita store muka. Nah, ada Hafizah yang anak lakinya nggak banyak yang hadir ya. Oke, terima kasih. Saya pamit ya. Terima kasih kembali, Pak. Baik, Terima kasih banyak, Pak. terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Semuanya. Ya, Pak.